Ya, 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 ya. Saya kan mengatakannya tanggal 25 Oktober. Dia bilang mulai hari ini. Tapi seumpama pun saya misalnya mau dilaporkan, laporkan. Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Itu bukan profesor, bahkan itu bukan non-muslim. Jadi nggak perlu disebut profesor lagi, Al-Goblogu. Serius ini, nggak benar kalau sudah begitu. Bagaimana mungkin disampaikan oleh Pak Emput dulu kalau misalkan malaikat sekalipun masuk ke istana akan jadi iblis, kurang lebihnya begitu. Ya mungkin ya mungkin malaikat atau sekelasnya si Emput sudah masuk istana, sekarang sudah jadi iblis. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Silahkan Anda kacaukan akhlak Anda. Silahkan Anda berbuat, bersikap sesuka hati dan perut Anda. Ini adalah pesan penting daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak di sini tidak hanya kepada diri kita, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga atau kepada relasi, tapi termasuk yang paling inti dan paling tinggi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat kedua yang paling tinggi akhlak yang harus betul-betul dijaga kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana syariat hadir datang untuk kita semuanya dengan dua sumber itu, yaitu Al-Quran dan hadis, yaitu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dan sebagai Rasul atau muballigh atau yang menyampaikan kepada umat manusia, kepada umatnya, yaitu kita tentunya. Maka pada kesempatan ini saya langsung saja kepada tema dan poin, bagaimana kita mau berakhlak kepada manusia. Kalau kepada Allah saja dia kurang ajar, bagaimana dia mau berakhlak kepada Allah kalau kepada Rasul saja kurang ajar? Hati-hati, kepada baginda Rasul dan keturunannya itu adalah salah satu bagian daripada akhlakul karimah yang harus dijaga, dan satu kesimpulan, satu rumpun. Jadi menyakiti anak putri keturunan cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sama saja dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda sakiti. Sama saja Anda kurang ajar kepada anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama saja Anda menyakiti dan kurang ajar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama saja Anda telah kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana paling tinggi derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Nabi Adam alaihissalam ketika tidak bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat berakhlak kepada baginda Rasul, doa-doanya dikabulkan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang langsung saja kita lihat bagaimana saya mendapatkan permintaan video ini dari sahabat-sahabat, kalau tidak salah dari Tulungagung. Ustadz, bagaimana ini tentang Bapak Emput? Bapak Emput sekali lagi telah berulah. Dan kita lihat, saya lihat videonya ternyata betul. Di dalam videonya kok enak Rizik kepada Habib Rizik bin Syihab. Padahal kepada misalkan Habib Yahya yang hari ini kalau tidak salah sebagai Watim Pres, tak mungkin si Emput ini mengatakan Yahya. Tentu mereka bilang atau dia bilang Habib Yahya. Ya setidaknya lah kalau misalkan tidak sepakat, tidak sepaham, tetap jaga adab kalau misalkan si Emput ini mengaku dirinya sebagai orang Islam. Akan tapi kecuali kalau dirinya sudah tidak mengaku dan tidak mau diakui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, ya tidak masalah, silakan serampangan di dalam berakhlakul karimah. Di dalam berakhlak maksudnya tidak ada karimahnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ternyata di dalam video ini dia kok ternyata sebagai seorang pembicara di channelnya penista agama yang sudah dilaporkan berkali-kali, yaitu Ade Armando, yaitu diduga menistakan agama. Dan memang iya, tidak dipungkiri, hanya kecuali di dalam kacamata hukum saja.
Kenapa sampai detik ini Ade Armando tidak dipanggil-panggil? Padahal berkali-kali dia dengan ocehannya yang luar biasa, kurang ajar terhadap syariat dan agama dan Islam, dia tidak bisa menjaga dirinya sebagai seorang Islam. Tentu ini adalah salah satu pertanyaan besar. Kenapa si Emput berada di dalam satu golongan, satu lingkup dengan dia? Padahal saya sampaikan kepada Anda bahwa Emput ini adalah orang Madura. Dan kita lihat dan kita tahu sampai detik ini bagaimana orang Madura, bagaimana ulama Madura, bagaimana orang-orang kultur Madura sangat memegang tinggi, menjunjung tinggi adanya akhlakul karimah. Sejak lahir, sejak kecil sudah dididik oleh para ulama, oleh lingkungan Madura dengan akhlak yang terpuji. Lantas, bagaimana si Emput ini yang lahir di Madura, kok tiba-tiba akhlaknya habis dan tidak berbekas sedikit pun? Saya sampaikan demikian karena akhlaknya langsung kepada cucunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kalau misalkan orang yang betul-betul memegang kuat kultur dan menjaga betul ajaran nenek moyangnya di Madura, tidak mungkin seperti itu kalau misalkan tidak ada sesuatu yang besar di balik itu. Tidak ada ujian yang besar seperti itu. Sebagaimana mungkin disampaikan oleh Pak Emput dulu, kalau misalkan malaikat sekalipun masuk ke istana akan jadi iblis, kurang lebihnya begitu. Ya mungkin malaikat atau sekelasnya si Emput sudah masuk istana, sekarang sudah jadi iblis. Wallahu a'lam. Tapi ini pada kesimpulannya saya hanya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Pak Emput di dalam medianya yang sudah beredar dari dulu. Jadi bahwa malaikat sekalipun sesuci apapun ketika masuk ke istana, dia keluarnya jadi iblis. Mungkin ledekan orang-orang ketika masuk ke kolam, keluarnya jadi cebong, misalkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan satu kesimpulan saja sebagai komentar saja supaya kita tidak diam melihat kemungkaran itu terjadi, melihat kekurang ajaran itu terjadi, di mana dia dengan leluasa Rizak. Kenapa kok? Apa susahnya kalau misalkan panggil Habib Rizik seperti itu? Beliau adalah cucu baginda Rasulullah SAW. Sejauh apapun perbedaan pendapat dengan Anda tetap harus menghormati kepada beliau Habib Rizik bin Syihab. Tidak perlu meluapkan rasa panik Anda, tidak perlu meluapkan rasa ketakutan Anda, takut lepas jabatan Anda dengan datangnya Habib Rizik bin Syihab. Tidak perlu dengan cara menonjolkan, menampakkan watak kurang ajar kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada yang mengatakan akan cuma nama, kan cuma panggilan, hati-hati, perhatikan baik-baik. Kita tidak perlu mengajarkan lagi di dalam Islam bahwa panggilan nama itu sudah diajarkan di dalam akhlak kelas 3 SD, sudah diajarkan. Ya, perhatikan di kelas 3 SD di Taisirul Khalaq bagaimana disampaikan. Kemudian disampaikan lagi di dalam kelas-kelas berikutnya, yaitu di dalam Ta'limul Muta'allim, disampaikan bagaimana terhadap guru dengan orang mulia. Maka sampai saat ini, terakhir penutup, saya akan menyimpulkan dan akan menjawab kepada Anda, kenapa si Emput ini berada di satu kolam dengan penista agama. Saya akan menyampaikan bahwa kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kenapa sih Ade itu senyum, senang sekali ketika bersama dengan si Emput menyampaikan bahwa Rizak. Ya tentulah, karena karakter dan watak daripada penista agama akan bangga melihat seorang Emput menyampaikan Rizak, meniru apa yang disampaikan oleh si Ade. Maka kullu hizbin bima ladaihim farihun, mereka akan bangga dengan golongannya sendiri, maka akan nyaman dengan golongannya sendiri. Dan sering disampaikan oleh para ulama bahwa al arwahu junudum mujannadah, bahwa ruh itu pasti akan dikumpulkan dengan siapapun yang sama sejalan, sefikroh, sealiran dan sekolam. Maksud saya kurang lebihnya begitu. Ruh pasti dikumpulkan dengan ruh yang sama. Anda bisa berusaha untuk mengumpulkan ruh hitam dan ruh putih di satu kesempatan, satu tempat, sebagus apapun manajemen Anda, pasti ruh ini tidak akan betah, tetap akan berpisah. Dan sebaliknya ketika ruh jihad, ruh perjuangan, ruh ghirah yang kuat menjaga Islam, ruh keimanan,
meskipun jauh di seberang sana dan seberang sini, ada di mancanegara sekalipun, akan tetap bangga dan menjadi satu kesatuan dan tidak akan pernah dipisahkan. Itu adalah ta'rif atau definisi atau penjelasan daripada al-arwahu junudum mujannada, bahwa ruh itu sebagaimana satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, terus berkumpul kemana-mana. Kok kamu ada di sini, kok ketemu di sini, pasti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk menjawab kenapa ada di kolam yang sama, kenapa berkumpul dengan orang penista agama, bahwa mereka pasti innal munafiqina ikhwanus syayatin, bahwa orang munafik itu teman-temannya adalah setan-setan yang terlaknat. Dan yang sebagai penutup, bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Orang munafik itu ada di keraknya neraka paling bawah. Maka dari itu kita sampaikan kepada Anda, silahkan Anda bertobat sebelum ajal menjemput, sebelum nyawa Anda masih ada. Ketika nyawa Anda sudah sampai di dada, maka kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekurang ajaran Anda itu sudah dicabut dan ditutup kesempatan untuk Anda. Maka disitulah Anda akan menyesal seumur hidup hanya demi mempertahankan kursi dan jabatan. Anda rela kurang ajar kepada keluarga cucunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Anda rela memfitnah beliau dengan katanya overstay, dengan katanya mau dideportasi dan lain sebagainya. Maka saat ini tubu ilallah, fafirru ilallah. Mari kembali kepada Allah, kita kembali bertaubat kepada Allah. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga si Emput bisa melihat video saya dan terbuka dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat, bukan hanya alibi, bukan hanya kedok dan kemunafikan saja.